Undang penulis skenario untuk film Balada Si Roy, Mas Salman Aristo. Penulis buku dari film Balada Si Roy, Mas Golagong. Dan inilah jajaran pemain dari film Balada Si Roy. Abizar Al-Ghifari, Feby Raslanti. Silakan bergabung sama kita di depan sini. Kemudian ada Zulfa Maharani. Kemudian ada Sita Marino. Ya, selanjutnya ada Bio Wan yang punya serang nih. Oke, Fahri Muhammad. Selanjutnya ada Jordi Pranata. Kita undang juga Omara Estegla. Omara bergabung bersama kita. Selanjutnya ada Mbak Lulu Tobing. Silakan bergabung bersama kita, Mbak Lulu Tobing. Selanjutnya juga ada Yusuf Mahardika, Wafda Saifan, Kanta Ginting, Marcel Darwin, Aldo Gudel, dan juga Martino Leo. Yes, dan nilainya teman-teman media, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari film Balada Si Roy. Silakan bergabung bersama kita. Ini dia jajaran cast, sutradara juga jajaran produser hadir bersama kita. Teman-teman media juga baru selesai kita menontonnya pada siang hari ini, sangat luar biasa. Mungkin pertama langsung dibuka oleh Mas Fajar Nugroho sebagai sutradara. Mas, ini karya yang sangat luar biasa dinanti oleh teman-teman media dan juga seluruh penonton di Indonesia. Antusias dari teman-teman media juga sangat luar biasa hari ini. Silakan yang ingin disampaikan di siang hari ini, Mas Fajar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman wartawan, selamat sore. Hari ini saya merasa bersyukur sekali karena akhirnya salah satu impian saya memfilmkan sebuah novel terwujud. Ini novel yang saya baca bersambung di majalah pada saat saya remaja dan membuat saya berani untuk melakukan banyak hal sepanjang masa remaja saya. Jadi saya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, ke Sonti produser saya, Winston, William, partner eksekutif produser, dan Wilson, eksekutif produser, juga Mas Gong yang mengizinkan saya untuk memfilmkan alih wahanakan dari novelnya dia ke film, juga Mas Aris, dan juga teman-teman pemain semua di sini ya. Sudah bersedia berjuang selama beberapa hari di beberapa berbulan-bulan ya, selama pandemi maksudnya, berjuang, berkorban, meninggalkan rumah untuk memfilmkan karya ini bersama-sama. Itu aja, semoga ceritanya bisa diterima oleh penonton film Indonesia, baik generasi muda maupun generasi yang sudah beranjak dewasa seperti saya ini, dan bisa disambut dengan baik, mewarnai tahun 2023 dengan lebih optimis dan menghibur. Yes, 2023. Tepuk tangan dong untuk Mas Fajar. Mas Fajar, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke produser dari film Balada Si Roy, Mbak Susanti Dewi. Ini kita mau ngobrol juga. Sebenarnya ini film yang kita lihat di sini, teman-teman juga udah menggunakan seragam-seragam SMA. Sehingga tadi terbawa teman-teman yang ada di sini. Jadi ini pengennya Balada Si Roy ke siapa sih Pak? Penonton Indonesia yang mana yang ingin dicapai oleh film Balada Si Roy ini? Dari Mbak Dewi, silakan. Thank you Dias. Selamat sore teman-teman media semua. Sore. Wah mantap, ini kita sore kali ini kayaknya merasa sangat muda ya. Aku ngeliat teman-teman baru selesai nonton, kayaknya aku bisa merasakan antusiasme. Semoga suka semua. Film Balada Si Roy ini apa ya? Karya yang sangat spesial buat kita karena ada beberapa hal. Pertama, novel ini sudah lama dinanti-nanti oleh para pembacanya, lebih dari 30 tahun. Dan para pembuatnya yang ada di sini, kami di sini adalah
fans dari karya itu tersebut, itu pertama. Lalu kedua, karena hal istimewa itu kami memutuskan pada saat itu 2 tahun yang lalu film Balada Si Roy menjadi film pertama yang IDN Pictures produksi. Kami memproduksi film ini di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang sangat rumit. Aku sangat berterima kasih kepada semua teman-teman di sini yang bisa menjaga kedisiplinannya agar kita semua tetap sehat sampai akhir produksi pada saat itu tanpa kami harus mempospon. Nah, 2 tahun kemudian kita duduk semua di sini dan film kami buat. Para produser dan para pembuat di sini membuat Balada Si Roy ini adalah utamanya untuk para generasi muda. Kenapa? Karena teman-teman juga bisa ngelihat bagaimana energi Roy dan teman-temannya, energi anak muda, bagaimana sebagai anak muda itu penting untuk punya rasa rasa gelisah, rasa mendobrak. Jadi utamanya film ini kami buat untuk para generasi muda dan juga bukan hanya itu untuk para pemimpin-pemimpin muda rasanya. Yes. Kenapa penting sekali? Agar kita sangat ingin pemimpin muda ini punya rasa yang rasa untuk selalu merubah keadaan menjadi selalu lebih baik, dan itu yang ingin disampaikan oleh Roy di masa mudanya dalam film Balada Si Roy ini. Yes, tepuk tangan dong untuk Mbak Susanti. Terima kasih Mas Adi. Dan benar sih kita berasa mudah banget semua yang ada di sini. Tadi ada yang mana yang relate gitu bagiannya, bagian yang main guna-guna katanya. Ya, orang di situ ada ya Pak ya. Ngadu ke kakaknya juga gitu ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi di sini. Udah ada Pak Winston Utomo juga. Pak Winston, kita pengen tahu juga 2023 IDN Pictures membuka dengan Balada Si Roy setelah sukses di tahun 2022 mengumpulkan jutaan penonton dari karya-karyanya. Seoptimis apa melihat Balada Si Roy menjadi pembuka karya spesial dari IDN Pictures? Pak Winston silakan. Thank you Dias. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kalau dari kita sangat terhormat dapat memiliki kesempatan untuk mengkaryakan film Balada Si Roy ke layar lebar, karena film Balada Si Roy ini adalah cerita yang sangat relevan untuk kita semua, apalagi untuk anak muda, generasi milenial, khususnya generasi Z. Meskipun berlatar tahun 80-an, dari tim kita berusaha membuatnya untuk sangat relevan ke anak tahun 2000-an, 90-an dan 2000-an sekarang ini. Jadi mengangkat isu-isu tentang keluarga, bagaimana mama dari Roy berusaha membesarkan Roy seorang diri, bagaimana menghadapi penolakan, penindasan, tentang persahabatan, tentang cinta, memilih antara beberapa wanita, Roy-nya, sampai tentang, dan yang paling penting dari film ini adalah kenapa ini relate dengan semua orang, tentang pencarian jati diri. Ya. Karena kita pasti pernah sendirian, kita di kamar maupun di danau ataupun dimanapun, kita akan bertanya ke diri kita sendiri. Seperti yang Roy tanyakan ke diri dia, apa tujuan saya terlahir di dunia ini? Dan seringkali kalau kita beruntung, umur 15 tahun, 20 tahun, kita mendapatkan arti tujuan itu. Tapi bisa juga umur 25, 30, 40, kita juga belum mendapatkan apa tujuan kita terlahir di dunia. Yang kita harapkan setelah kita menonton film Balada Si Roy, kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke kamar kita masing-masing, kita bertanyalah ke diri kita, apa tujuan kita terlahir di dunia? Apa tujuan saya terlahir di dunia? Dan kita berharap teman-teman semua yang menonton dapat menemukan jawabannya. Yes, itu dia, tepuk tangan dong. Karena kita bisa menjadi refleksi untuk diri kita masing-masing setelah menonton film Balada Si Roy ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media Pak. Kita ke Pak Wilson Cuaca dulu, selaku eksekutif produser dari East Ventures yang merupakan juga salah satu venture capital terbesar di Asia yang juga dikenal aktif berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi besar di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tertarik untuk ikut tergabung di Balada Si Roy ini bersama dengan IDN Pictures, Pak? Silahkan. Ya, teman-teman, buku Balada Si Roy itu merubah hidup saya sebenarnya. Jadi pertanyaan yang tadi Winston katakan itu dijawab oleh Pak Mas Gong, mencari jati diri. Waktu itu saya masih umur 14 di SMP. Bingung mau gimana gitu. Terus nggak ngerti sebenarnya kalau jadi cowok itu seperti apa. Itulah jadi panduannya, baca, oh ternyata cowok itu harus loyal. Banyak pacar dong. Sayangnya bagian itu kurang ya. Ya, kemudian
mencari jati diri, jalan sendiri, berpetualang. Tapi kan karakter Roy itu sangat rich ya, penuh dengan paradoks. Dia mau menerjang, tapi dia juga ada sisi sensitifnya. Dia sayang sama orang tuanya. Dia pindah ke kota yang baru, mencari teman baru, tapi dia juga ada teman lamanya, anjingnya, setia, peninggalan dari bapaknya. Jadi penuh dengan itu. Dan kisah itu pertama kali pas saya baca itu saya bisa merasakan kehilangan. Selama ini nggak pernah umur 14 itu ngerti cara kehilangan itu seperti apa pada saat Roy kehilangan anjingnya gitu. Itu kan zaman umur 13-14 itu semuanya dunia itu positif, nggak ada namanya sedih itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu merubah tuh akhirnya berpetualang. Pada saat saya masuk universitas, saya masuk ke Mapala untuk merasakan gimana jadi Roy. Dan di sana belajar tentang bagaimana proses itu sangat penting. Tujuan akhir mungkin kita nggak tahu, tapi selama proses itu kita jalani, kita bisa melalui hal-hal yang tidak kelihatan dengan jelas gitu. Dan salah satunya itu sebenarnya berkaitan dengan kerjaan saya sekarang, investasi. Investasi itu kita melakukan investasi untuk sesuatu yang nggak jelas gitu. Pada saat dulu pertama kali saya ketemu dengan Winston, investasi ke Aiden Media, itu cuma nggak ada apa-apa, benar-benar cuma ide gitu. Ya tapi kalau Roy aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Wow, luar biasa. Benar-benar mencari jati diri. Begitu saya dengar theme songnya berjalan sunyi sendiri, mencari jati diri. Aduh, udah tiap hari kerjaan saya dengerin lagu itu terus. Kayaknya balik lagi semua masa-masanya. Dan terutama senang sekali bisa ketemu dengan Mas Gong, idola saya gitu. Mudah-mudahan terus berlanjut terus deh serial ini dan bisa menjadi makna berkah untuk generasi baru, karena tahun 2023 ini kita tahu nggak gampang ya. Kita bakal menuju ke secara ekonomi, secara situasi itu kita menuju ke arah yang kita nggak pernah rasakan. Mungkin ada krisis di depan mata, tapi kita yakin kalau Roy aja bisa, kenapa kita nggak? Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Pak Wilson. Berarti ini seperti jodoh ya Pak Wilson ya? Dari Ya, terinspirasi dari novel sampai merubah isi dan lain-lain. Itu Winston bilang, Kita kita mau bikin balada si Roy, Iya. gue ikut. Gak usah mikir, terserah gue ikut. Bahkan kabarnya tanpa nggak sampai 1 menit keputusan itu dibuat. Harus ikut. Harus ikut. Tepuk tangan dong. Berarti ini salah satu bukti nyata yang juga sudah ada ikut terbawa dari balada si Roy, terpengaruh. Ini yang sangat luar biasa. Kita ke Mas Salman Aristo. Mas Salman Aristo sebagai penulis untuk film Balada si Roy yang juga fans berat dari novelnya itu Balada si Roy. Saat bergabung bersama dengan teman-teman dari Idean Pictures yang juga ngefans Mas, yang juga punya ikatan emosional juga untuk Balada si Roy, apa tantangan terbesarnya mendeliver ini kepada penonton? Wah, ya pertama ya harus jadi gini, Balada si Roy itu buat gue pintu gerbang gitu pada saat itu. Pada saat itu SMP, baca, belum tahu banyak hal gitu, lalu membaca Balada si Roy di majalah Hai pada saat itu. Sadar nggak? Pada saat itu belum sadar gitu ya. Begitu sekarang melihat bahwa itu yang membentuk gue akhirnya pada saat itu. Yang paling di depan pada saat itu adalah terobsesi dengan punya ransel kanvas gitu, pingin jalan gitu, terus pingin jadi kayak Roy, punya pendapat sendiri terhadap apa yang mau di jalan gitu, langkah sendiri itu kita yang atur gitu. Itu tuh belakangan membuat gue sadar bahwa itu yang membuat gue kenapa akhirnya gue jadi suka slang, kenapa gue menggila Iwan Fals, kenapa gue turun ke 98 di jalan gitu dan segala macam itu awalnya dari situ gitu. Jadi buat gue Roy itu adalah gerbang. Nah, ya bagaimana caranya gue bisa menerjemahkan itu kan panjang ya gitu. Roy adalah legacy yang sudah sepanjang itu, dan ke gue pribadi juga sama. Dan bagaimana membuat tantangannya adalah bagaimana ini juga bisa menjadi gerbang buat generasi yang sekarang, bahwa Balada si Roy adalah, tadi semua udah ngomong gitu ya, soal bagaimana ini menghadapi tantangan. Tapi buat gue yang paling penting adalah kalau tadi Mas Wilson bilang bahwa jadi tahu arah jalan, itu betul sama. Tapi ada satu hal soal kehilangan. Kalau gue buat ada satu hal lagi. Ya. Ketika gue membaca Balada si Roy, serial itu menjadi sahabat gue sepanjang gue SMP adalah tidak apa-apa untuk sekali-kali kalah. Karena yang paling penting adalah kita masih bisa bangun untuk itu. Jadi itu yang paling besar buat gue, bahwa Roy mengajarkan gue untuk tidak apa-apa, untuk sekali waktu kita dikalahkan oleh kehidupan. Yang paling penting adalah nggak boleh nyerah. Itu yang paling gue pegang banget gitu. Dan ternyata itu resiliensi itu yang paling penting buat gue. Daya lenting itu yang paling penting. Nah itu yang menjadi challenge. Bagaimana itu bisa jadi
gerbang itu juga sama nanti. Yang nonton film ini juga bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang gue dapetin. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Salman Aristo. Terima kasih Mas Salman Aristo. Kita ke Mas Gol Agung sebagai penulis novel dari film Balada Si Roy. Kita boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mas